Selamat malam, Kaltim Hadir Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang anak muda nyemplung di Sungai Mahakam akibat minum minuman keras. Pengusaha terkenal di Samarinda meninggal dunia akibat COVID-19. Kita awali Kaltim Hadir Malam edisi kali ini. Seorang anak muda nyemplung di Sungai Mahakam bersama mobilnya hari Minggu pagi sekitar pukul 5.15 WITA. Ternyata dia habis minum minuman keras, kelewat batas dan tidak mampu mengendalikan kendaraan roda 4 yang dibawanya. Kevin Joshua berusia 22 tahun masih meranyau saat dibawa ke Polsekta kawasan Pelabuhan Samarinda pada Minggu 9 Agustus 2020 sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Dia baru saja diselamatkan security dan pekerja pelabuhan karena nyemplung ke Sungai Mahakam. Tidak hanya Kevin, mobilnya yang biasa digunakan mencari nafkah sebagai taksi online juga tercebur ke dasar sungai. Kejadian itu bikin kalang kabut petugas Basarnas dan kepolisian karena Kevin yang selamat mengaku di dalam mobil ada 3 orang penumpang. Setelah tim penyelam diturunkan dan menemukan mobil di dasar sungai, ternyata tidak ditemukan korban seperti cerita Kevin. Tadi proses dari penyelaman tersebut, terus mereka mengangkat bangkai dari mobil tersebut, diangkat, ternyata tidak ada ditemukan ketiga korban dalam mobil tersebut. Dan dilakukan investigasi dari pihak kepolisian dengan bahwa yang bersangkutan atau pelapor tersebut menyatakan kondisi dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras, menyatakan bahwa dalam mobil tersebut hanya 1 orang saja. Kevin mengaku malam mingguan dia berada di tempat hiburan. Di sana dia menegak minuman keras kelewat batas hingga mabuk. Usai pesta miras berakhir dan dia harus pulang, mobil Avanza KT 1256 ZC dipacunya ke rumahnya di Perum Rapa Indah, Blok E nomor 8, Kelurahan Lojanan Ilir, Samarinda Seberang. Di antara pengaruh alkohol, Kevin mengaku tidak ingat ketika mobilnya melintas di Jalan Yosudarso dan kemudian diarahkan masuk ke pintu masuk pelabuhan. Karena gerbang terbuka, dia masuk begitu saja tanpa melapor ke pos penjaga. Mobil dipacu dan langsung nyemplung ke Sungai Mahakam dengan kedalaman sekitar 8 hingga 10 meter. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pandemi COVID-19 menimpa seorang pengusaha terkenal di Samarinda, Tambi. Setelah dirawat 5 hari di RSUD Abdul Wahab Syarani, pria yang beralamat di Jalan Aminah Syukur itu meninggal dunia. Atas permintaan keluarga, jasadnya dikremasi. Kabar duka, pengusaha terkenal di kota Samarinda, Tambi, 67 tahun meninggal dunia. Pria kelahiran Kutai 14 Februari 1953 itu menghembuskan nafas terakhir di RSUD Awe Syarani pada Sabtu 8 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Tengah. Tambi sangat dikenal sejak tahun 1990-an karena bisnisnya di berbagai bidang usaha. Pernah jaya dengan bisnis kayu dan juga tempat wisata hiburan. Kematiannya cukup mengejutkan karena dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Menurut berita, jenazah Tambi siang itu juga langsung dibawa untuk dikremasi di kawasan pemakaman Serayu, Tanah Merah, Samarinda Utara. Selamat sore, hari ini tanggal 8 Agustus 2020. Kembali kami melakukan pemakaman ke-24
terhadap pasien dengan inisial TB, usia 67 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Kristen. Yang bersangkutan mulai masuk Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani pada tanggal 2 Agustus 2020 dengan diagnosis hipertensi, DM, dan pneumonia COVID-19. Dan tadi tepat pukul 13.18 tanggal 8 Agustus 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan status positif COVID-19. Oleh karena itu kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan pemakaman secara protokol COVID-19 di Pemakaman Umum Kristen Serayu Tanah Merah, Samarinda. Tambi masuk RSUD AW Syarani pada 2 Agustus 2020. Kemudian setelah dilakukan tes swab dan diuji di laboratorium, hasilnya terkonfirmasi positif. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim menyebut sosok yang terkonfirmasi positif tertular virus corona dengan kode SMD323. Diketahui pula ada penyakit penyerta dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut. Menurut cerita yang beredar, Tambi mendapat penularan setelah melakukan perjalanan luar kota ke Banjarmasin. Ucapan duka mengalir di media sosial Facebook, salah satunya dari netizen dengan kalimat, "Kita kehilangan salah seorang sosok yang berjiwa sosial." Tim Kaltim TV melaporkan. Kasus kematian pasien positif di Kota Samarinda masih terus bertambah. Paling baru hari Minggu 9 Agustus dengan dimakamkannya seorang pria berusia 60 tahun yang sebelumnya dirawat di RSUD IA Muiz Samarinda Seberang. Inilah pemakaman khusus bagi pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia di Kota Samarinda. Pemerintah sudah menyiapkan 2 tempat bagi para korban virus corona yang meninggal dunia. Di pemakaman yang terletak di Jalan Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara itu tersedia pemakaman untuk Muslim dan agama lainnya. Sejak awal Mei 2020 dibuka, pemakaman khusus pasien COVID itu sudah diisi 25 jenazah. Terbaru hari Minggu 9 Agustus 2020, seorang lelaki berusia 60 tahun berinisial KDY dimakamkan yang diberi nama pemakaman Raudatul Jannah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 9 Agustus 2020, kami melakukan pemakaman yang ke-25 terhadap pasien dengan inisial KDY, usia 60 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Yang bersangkutan mulai masuk Rumah Sakit IA Muiz pada tanggal 9 Agustus 2020 dengan penyakit penyerta sesak napas. Dan hari ini, maksud saya tadi pagi, tepat pukul 08.12, tanggal 9 Agustus 2020, dinyatakan meninggal dunia dengan status probable COVID-19. Oleh karena itu, kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan pemakaman secara protokol COVID-19 di Pemakaman Umum Raudatul Jannah, Serayu, Tanah Merah, Samarinda. Di lahan itu, Pemkot menyiapkan pelayanan dengan menugaskan petugas pemakaman selama 24 jam. Jika memang ada korban virus corona meninggal dunia pada malam atau dini hari dan harus dimakamkan dengan cepat, maka petugas siap melayani. Walaupun total sudah ada 25 jenazah dimakamkan di Serayu, tapi data pemerintah menyebutkan di Kota Samarinda total yang meninggal dunia karena terkonfirmasi positif virus corona baru 12 orang. Sisanya adalah jenazah orang yang meninggal dunia dengan protokol COVID lantaran dicurigai terinfeksi, namun belum ada hasil uji laboratorium. Tim Kaltim TV melaporkan.
besar dan angin kencang, puluhan kapal nelayan tidak melaut. Sementara para nelayan memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Puluhan kapal nelayan ditambatkan di bibir pantai Sepinggan Raya Balikpapan Selatan oleh pemiliknya sejak 2 bulan terakhir lantaran ombak besar dan angin kencang sehingga tidak bisa melaut. Untuk mengisi hari-harinya, para nelayan lebih banyak memperbaiki kapal dan membetulkan jaring tangkap ikan. Selama tidak melaut, para nelayan banyak yang bekerja serabutan, bekerja di bangunan guna memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Dalam satu hari, para nelayan kehilangan penghasilannya sebesar Rp250.000 sejak cuaca ekstrim terjadi. Ketua Nelayan Sinar Bahari Pantai Sepinggan Raya, Irwansah mengatakan, saat ini aktivitas nelayan hanya memperbaiki kapal dan jaring mereka. Dengan adanya bantuan sembako dari Kepolisian Polresta Balikpapan, dapur para nelayan bisa ngebul kembali. Sebulanan ini memang anggota kami itu tidak bisa melaut untuk sementara karena memang gelombang cukup besar ya, karena memang sudah waktunya karena bulan Agustus itu waktunya angin selatan. Jadi dengan adanya bantuan ini, kami sebagai anggota nelayan di sini, tepatnya di RT 28 di Kelurahan Sepinggan Raya, sangat-sangat minta terima kasih banyak kepada anggota Polresta Balikpapan. Artinya dengan bantuan ini dapat mengurangi beban sementara Pak ya? Alhamdulillah bisa ngepul lagi lah dapur kami. Para nelayan Sepinggan Raya Balikpapan Selatan ini sengaja menaikkan kapalnya ke darat agar tidak mengalami kerusakan yang parah saat gelombang besar dan angin kencang bertiup. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasangan Edi Damansyah dengan Randy Solihin semakin kencang setelah mengantongi dukungan dari 6 partai politik untuk maju dalam pilkada di Kutai Kartanegara. Partai Gerindra menjadi partai ke-6 yang mengusung pasangan ini. Dewan Pengurus Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra resmi mengusung Edi Damansyah berpasangan dengan Randy Solihin untuk maju di Pilkada Kutai Kartanegara. Dengan 7 kursi Gerindra di DPRD Kukar, maka total 21 kursi sudah dikantongi pasangan ini dari 6 partai yang resmi menjadi pengusung. 6 partai itu adalah PDI Perjuangan dengan 7 kursi DPRD, Gerindra 7 kursi, PKS 3 kursi, Partai Nasdem 2 kursi, PPP dan Perindo masing-masing 1 kursi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan seluruh jajaran ketingkat bawah memberikan dukungan dan merekomendasikan Bapak Dr. Edi Damansyah MSI sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dan berpasangan dengan Haji Randy Solihin sebagai bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyerahan dukungan Partai Gerindra berlangsung di Hotel Selika Mulia, Samarinda. Partai yang dinahkodai Prabowo Subianto itu menyerahkan 7 SK bakal calon yang diusung dalam pilkada di seluruh Kaltim. Kita ini kan partai ini adalah memang memenuhi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak dilihat dari jumlah besar kecilnya koalisi ini. Tapi di sisi lain bagaimana koalisi ini di dalam bekerja bersama ini pandangannya sama, persepsinya sama, tujuannya sama. Dan tujuan kita ingin memenangkan tanggal 9 Desember.
Yang penting itu yang sangat mendasar bagaimana bersinergi dengan baik kerja bersama ini. Selain 6 partai yang sudah pasti menjadi pengusung Edi Randy, masih ada partai lain yang terus dilakukan komunikasi, yakni Partai Golkar. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Para pedagang ikan enggan mengikuti rapid test dan memilih berjualan untuk menafkahi keluarga. Para pedagang menolak jika pasar ditutup karena timbulkan kerugian bagi pedagang ikan dan sayur. Sejumlah pedagang ikan dan sayuran di kawasan pasar tradisional Sepinggan enggan untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti rapid test yang digelar Pemkot Balikpapan dan DKK pada Kamis pagi 6 Agustus 2020. Para pedagang ikan menolak jika pasar tradisional Sepinggan ditutup selama 3 hari lantaran di pasar untuk mencari nafkah buat keluarga. Jika ditutup, pedagang ikan meminta ganti harga ikan yang sudah dibeli dari nelayan. Para pedagang menilai pedagang yang meninggal bukan karena virus COVID-19, namun karena sakit yang sudah menahun dideritanya. Dan juga keluarga yang dinyatakan positif COVID-19 masih berkeliaran bebas, tidak diisolasi oleh gugus tugas COVID-19. Sakit-sakitan juga, Pak. Diponis juga corona. Sudah lama sakitnya itu, Pak? Yang pengantaran ini sudah lama, Pak. Sakit apa dia tuh? Yang pertama ya? Ya, yang pertama. Nah. Terus yang kedua? Yang kedua? Yang kedua, Pak, tiba-tiba juga meninggalnya, Pak. Sakit juga. Memang sakit? Sakit, Pak. Yang sudah lama juga sakit. Sakit juga. Nah, cuma penjual kelapa, Pak. Jadi sempat diponis corona ya? Iya, kan di kuburannya kan di Pak, di kilo 15 kalau salah itu. Nah, jadi kita nih kasihan penjual ikan di sini, Pak. Dampaknya kan kena, Pak. Otomatis kan pembeli nggak masuk, takut. Padahal bukan corona. Tapi sebenarnya enggak ada ya? Tidak ada, Pak. Kenapa enggak Pak, rumahnya? Enggak diperiksa semua, enggak ditutup. Tidak ada. Berkeliaran semua anaknya. Nah, apa itu corona, Pak? Berarti Tidak percaya saya, Pak. Jadi tetap jualan aja ya? Apanya, Pak? Tetap jualan ya? Iya, jualan kita di sini, Pak. Apa mau dimakan kalau nggak jualan, Pak? Betul. Iya kan? Apalagi rencana pasar mau ditutup, dari mana jalannya? Nggak apa-apa lah, kalau pemerintah mau bayar semua ikannya orang ini, nggak apa-apa. Pasar tutup, nggak apa-apa. Berapa kompensasinya? 1 hari, boleh? Iya kan? Tidak ada yang mau datang kan? Ada, tapi kan nggak biasanya. Pak, ini kan ada rencana mau ditutup 3 hari, Pak. Apa sudah tahu informasinya, Pak? Belum, Pak. Belum tahu, Pak ya? Iya. Terus kalau misalkan jadi ditutup, Bapak gimana, Pak? Wah, kasihan sekali, prihatin kita, Pak. Nggak bisa jualan lagi, Pak? Jualan ini kan cari makan sehari-hari kita. Kalau ditutup, kita kasihan kita. Kita ya susah. Ini kan mata pencarian kita sehari-hari. Iya. Kira begitu, Pak. Tapi kalau Bapak ditutup tetap nekat jualan atau maksudnya ngikut apa? Kita sesuai apa nih? Perintah dari Sejak dinyatakan 2 pedagang pasar tradisional Sepinggan terkonfirmasi positif dan meninggal dunia, para pedagang alami kerugian lantaran pasar yang biasa ramai kini sepi pembeli. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Tim Elang Borneo Reskrim Polsek Balikpapan Selatan meringkus 2 orang tersangka kasus pencurian sepeda. 1 unit sepeda disita sebagai barang bukti. Budiansyah dan Muhammad Ridwan, 2 orang tersangka pencurian sepeda, kembali digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Selatan. Kedua pelaku masih ada hubungan saudara. Kedua tersangka dibekuk oleh tim Elang Borneo Reskrim Polsek Balikpapan Selatan di rumahnya di kawasan Sepinggan, Balikpapan Selatan pada Senin 3 Agustus 2020. Tersangka melakukan aksi pencurian sepeda pada tanggal 1 Agustus 2020 di sebuah halaman masjid kawasan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Sepeda hasil curian dijual dengan harga Rp400.000. Dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian, keduanya mengakui sudah ada sekitar 10 TKP pencurian sepeda yang dilakukan oleh tersangka. 1 tersangka merupakan residivis dengan kasus narkoba. Kita mengungkap kasus yang ada informasi di media sosial yang kita ketahui bersama. Ada di media sosial itu rame, jadi viral pencurian sepeda, sehingga korbannya kita arahkan untuk ke Polsek untuk bikin laporan. Ya, dengan waktu 2 hari, ya alhamdulillah terungkap siapa pelakunya dan termasuk barang buktinya saat ini ada di sini. Tersangkanya sendiri siapa kan? Tersangkanya berdua ini Budiansyah dan Muhammad Ridwan. Hubungan mereka apa? Hubungan mereka ini masih saudara, sepupu. Jadi modusnya seperti apa? Jadi modusnya ya kita lihat di media sosial, sepeda diparkir di masjid, diambil. Ada berapa TKP kan? Untuk sementara ini hasil lidik cuma masih dikembangkan. Itu yang kita temukan itu ada 10 TKP, ya. Nah, tapi ini masih kita lidik lagi, kita kembangkan lagi. Namun untuk sementara masih kita amankan 1 barang bukti sepeda. Kurang lebih 3. Itu dari kapan aja? Kurang lebih sebulan. Sebulan. Sudah dijual semua? Iya. Berapa dapat, Mas? 1 sepeda berapa dijual? 400. Ya? 400. 400. Itu tahu harga asli sepedanya tahu berapa? Enggak tahu. Itu Uangnya dia pakai apa? Buat makan. buat makan. Kenapa milihnya sepeda, Mas? Lebih mudah atau seperti apa? Lagi musim atau gimana? Iya, lebih mudah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka ini akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.